ada orang jadi main kan? Sini ya, handphone saya. Handphone saya. Oke. Shalom. Masih saya tunggu sebentar lagi ya sampai kita ada tadi sekitar 18 orang. Masih saya tunggu supaya saya sampaikan poin ini dan sangat disayangkan kalau nggak didengarkan ya. Baik, shalom. Ya, sabar dulu ya, sebentar lagi kita tunggu sampai jumlah yang tadi paling tidak ada 10 ya. Ya, ini udah 9 ya. Satu lagi, kalau ada 10 langsung kita mulai. Ya. Supaya jangan tanggung. Waduh, turun lagi dia. 8 turun. Baik, ya. Tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Paulus ini menyampaikan berita Injil kepada orang di Filipi adalah bagaimana menjadi pribadi yang berkemenangan. Maka saudaraku, saya berikan tadi tema di mana melalui nats ini saya melihat dan menyelidiki pasal 4 dalam kitab Filipi ayat 4, kita disuruh untuk bersuka cita dalam situasi yang bagaimanapun, tetapi dikatakan juga adalah di dalam Tuhan. Nah, artinya bukan karena orang lain jatuh lalu kita tertawa, lalu kita tersenyum, lalu kita senang, lalu kita bersemangat atau bersuka cita. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan adalah dalam menghadapi situasi yang bagaimanapun, bahwa betapa pentingnya saya dan saudara mengalami yaitu hidup yang bersuka cita. Dan Paulus yang paling menarik saudara, Paulus dalam menyampaikannya adalah dia di dalam penjara tadi saya katakan, dan itu adalah bicara tentang titik terendah di mana saudaraku bahwa haknya diambil semua orang yang memenjarakan dia di dalam penjara. Tapi adalah hal yang menarik, dia bisa menyuruh orang untuk bersuka cita karena memang biasanya orang menyuruh bersuka cita itu juga dia dapat merasakannya. Mungkin orang-orang berkata, itu kan Pak Pendeta hanya dalam penjara tapi dia nggak jatuh sakit. Tapi Paulus juga adalah ada duri dalam dagingnya. Bicara dalam daging adalah duri itu adalah menyakiti, adalah menusuk. Itu adalah gambaran sudah dikatakan adalah suruhan iblis, dan itu berbicara tentang bahwa bagaimana dia sebenarnya adalah mengalami penyakit. Artinya dalam penyakit pun dia bisa saudara bersuka cita. Maka oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan untuk kita, mari kita bersuka cita selalu dalam Tuhan dan bagaimanapun situasi yang sedang terjadi. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa betapa pentingnya yaitu hidup lemah lembut bagi semua orang. Memang kalau nats ini dikatakan begini ayat 5 ya, ini dari ayat 5. Dan ini adalah hal yang penting dicatat. Karena biasanya orang langsung mengambil poin ini dalam khotbah. Ayat 5 ini dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, saya melihat terjemahan lama saudaraku Alkitab bahwa dikatakan begini, biarlah kamu lembut untuk sekalian orang, Tuhan ada dekat. Nah, biarlah lembut hatimu untuk sekalian orang, Tuhan ada dekat, kan? Ini jarang mungkin kita dengar, tetapi saya sebagai pembicara malam hari ini menyampaikan berita yang luar biasa yang tidak biasa disampaikan oleh orang. Nah, ini adalah tentang bagaimana saudara-saudara hati kita kalaupun dalam keadaan terjepit, kalaupun dalam keadaan persoalan yang luar biasa, harus tetap bisa bersikap lembut. Nah, menarik toh? Dan dikatakan Tuhan ada dan dekat. Apa itu maksudnya Tuhan ada dan dekat? Kalau kita lembut kepada semua orang, itu semua Tuhan ketahui dan tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan.
kalaupun kita harus menahan segalanya demi menyapa orang sopan santun dan demi persahabatan dengan yang lain, ya Tuhan tahu semua itu. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, poin ketiga, bagaimana supaya saya dan saudara bisa berkemenangan? Tidak perlu khawatir dalam segala hal. Nah, dalam ayat 6 dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Artinya apa? Nats ini saudara mewarning, dilarang khawatir. Mengapa dilarang khawatir? Karena memang orang Kristen harus tahu bahwa Bapaknya di surga adalah pemilik semua jagat raya, adalah pemilik surga dan bumi ini. Gereja harus paham bahwa kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang menopang, ada tangan Tuhan dan naungan sayapnya yang melindungi. Seperti saya katakan tadi sebelum ini mati siaran. Nah, saya tadi saudaraku meneteskan air mata, menangis saya, merenung tanpa saya sadari betapa baiknya Tuhan buat saya. Awalnya dulu sempat saya terpikir sebagai seorang hamba Tuhan, dengan ganasnya COVID, berita-berita di luar negeri, di Italia, di Cina, di mana-mana, bahwa bukan lagi didoakan oleh pendeta, langsung aja dikubur seperti, yaitu dibungkus mayatnya. Saya pernah berpikir, Tuhan, akankah juga saya mengubur orang atau jemaat seperti itu? Akankah Engkau biarkan hambamu ini menangis melihat keluarga mati oleh karena COVID atau jemaat? Dan memang puji Tuhan saudara, berbicara tentang kematian ini sedikit saya agak kaku memang, apalagi dalam penguburan. Ya, saya bersyukur sudah 20 tahun mengembalakan pelayanan mulai tahun 95 juga, bahwa menguburkan orang mati yang dewasa itu saya baru 1 kali. Dan saya berdoa dan berharap memang supaya saya menguburkan orang yang sudah lanjut usia. Maka saya selalu berdoa kepada Tuhan, kiranya semua umatmu yang saya gembalakan, Engkau beri usia yang lanjut, yang panjang umur, yang sehat-sehat. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika saya tadi yaitu ibadah dalam reli doa, kulihat para ibu-ibu saudara berseragam, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan baju warna biru. Dan juga kulihat sukacita mereka luar biasa dengan lipstik yang merah, bedak yang menawan hati. Saudara-saudara sekalian, saya katakan luar biasa ibu-ibu masih bisa tertawa dan mempercantik diri seperti malam hari ini. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena saya merenungkan betapa banyaknya orang meninggal dunia sudah di bawah tanah, di liang kubur oleh karena COVID. Saya menangis. Saya bersuka cita juga di dalam tangisan itu oleh karena penyertaan Tuhan. Saudara, itu adalah hal yang luar biasa. Awalnya memang ketika mendengar berita itu saya agak takut. Tapi firman Tuhan berkata bahwa janganlah engkau takut tentang hal apapun juga. Karena memang roh ketakutan datangnya daripada setan. Dulu awalnya saya takut sekali tentang COVID itu. Karena berpikir, karena katanya lockdown, ini Batam pulau-pulau mau makan apa? Kalau udah habis makan semua mau makan apa? Saya berpikir, bagaimana nanti kalau sempat mati di Batam ini lalu kabar ke kampung, mati pendeta pabrik karena nggak makan bersama dengan keluarganya, itu hal yang mengerikan bagi keluarga. Lalu berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan maksud saya, bahwa Tuhan menuntun, menolong sampai detik ini masih bisa saya menyampaikan berita Injil buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi oleh karena itu kepada kita sekalian, janganlah kiranya kita takut dalam segala hal. Kita sampaikan semua ya kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan adalah Maha Penolong.
Ada tangan Tuhan yang senantiasa menyertai saya dan saudara-saudara sekalian. Kemudian yang keempat, bagaimana supaya saya dan saudara mengalami kemenangan? Dikatakan ayat 4 bahwa mau menyerahkan semua persoalan itu di kaki Tuhan. Ayat 6 bagian B dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya, hal apa saja yang menghambat pertumbuhan iman kita, atau hal apa saja yang membuat kita khawatir, atau apa saja persoalan yang sedang terjadi, mari bawalah semua bebanmu itu di kaki Tuhan, letakkan. Ada orang sudah memiliki Yesus, tetapi dia terus memikul bebannya dan tidak mau menyerahkannya itu kepada Tuhan. Maka selalu dia berat, dia namanya beban. Sama seperti seseorang, ya, dia sudah naik di atas truk, tetapi bebannya terus dipikul sampai ke tempat. Jadi dia tidak merasakan bagaimana dia, yaitu di atas lori atau di atas mobil. Karena apa? Beban yang dipikul di bawahnya itu terus dia di atas lori itu, terus di atas truk, terus dipikulnya sampai di tempat 20 km. Sampai juga memang, tetapi rasa bagaimana keindahan naik di dalam motor atau mobil, dia tidak merasakan. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Saya dan saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bukankah dia menawarkan, hai orang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya apa? Dia ingin menawarkan jasanya itu, dan menawarkannya supaya saudara-saudara datang dan mengambil beban itu dari punggung kita, dari hati kita, dari hidup kita, supaya kita ringan. Tapi orang Kristen sering tidak memahaminya. Dan selama dia saudara-saudara sekalian hidup dan memiliki persoalan itu, sampai dia mau mati juga beban itu masih di hatinya. Maka oleh karena itu saya mau katakan malam hari ini, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara mengalami hidup kemenangan, beban itu bawa di kaki Yesus, letakkan di situ, karena Dia yang menyuruh, hai orang yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah tawaran menarik, promosi iklan yang tidak pernah pudar, yang diharapkan Tuhan Yesus banyak orang memahaminya dan mengerti dan juga respon atas panggilan itu. Maka bawalah beban itu. Saya tidak tahu persoalan apa yang sedang terjadi yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi suatu hal Tuhanku, saudara, mengerti persoalan hidupmu. Karena Dia adalah pribadi yang maha tahu. Dan Dia berkata, saudara-saudara sekalian, bahwa kita dilukiskan di telapak tangannya. Dan semua tembok-tembok kita, ruang tembok kita ada di dalam mata Allah. Artinya apa? Allah sedang menyoroti hidup saya dan saudara, dan menanti menunggu manakala saya dan saudara datang kepadanya, membawa semua beban persoalan itu. Dan Dia akan bangga ketika gereja atau orang-orang datang membawa persoalan kepadanya. Allah tersinggung ketika anak-anak Tuhan tidak membawa persoalan hidup kepadanya. Jadi oleh karena itu, malam hari ini adalah firman Tuhan yang begitu manis, menyentuh hatiku dan hati Bapak Ibu Saudara, supaya kita datang kepada Tuhan. Saya katakan, jadilah Bapak Ibu Saudara menjadi pribadi yang berkemenangan. Dan hal yang pertama tadi, tetap bersuka cita dalam situasi yang bagaimanapun. Tetap bersuka cita dalam Tuhan. Kemudian kiranya kita menjadi pribadi yang lemah lembut kepada semua orang, kalaupun badai topan, gelombang hidup sedang terjadi. Kemudian yang ketiga, bahwa tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Yang perlu kita ketahui, tangan kanan Allah membawa kita kepada kemenangan itu. Nah, kemudian yang keempat, bawa semua persoalan. Manakala ada persoalan hidupmu, bawa kepada Tuhan. Mungkin juga Anda mengharapkan sesuatu dari anak-anakmu, dari orang tuamu, dari istrimu, dari suamimu, tak kunjung tiba dan diberikan. Suatu hal, ada pribadi yang peduli bagimu. Haleluya, haleluya. Sebelum saya berdoa kepada Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian bahwa Allah peduli, Allah mengerti. Ini adalah juga merupakan lagu favorit saya ketika saya saudara-saudara sekalian duduk di kaki Tuhan, ya.
saya berdoa kepada anak-anakmu, di mana Tuhan nama anak-anakmu sudah ada tertera dituliskan oleh tim kami. Maka saya berdoa kepada keluarga Bapak Marjono dan Kiki, suami istri. Diberkatilah hidup mereka, engkau adalah pribadi yang bertanggung jawab apapun masalah persoalan. Kiranya Tuhan mengangkat semuanya. Demikian juga ya Tuhan Bang Nugroho, engkau memberkati, engkau menolong. Tika Dede, engkau memberkati. Bakti Sinurat, engkau memberkati. Berkati kesehatannya. Rita Herlina Manurung, engkau memberkati Tuhan Yesus. Berkati Iris Manur, berkati Mami Angga Dion, berkati Mami Rahel, Suandi Lubis, berkati Bapak. Boru Pardede engkau berkati. Berkati Tiur Siombing, berkati Repelita Dongoran Bapak Surgawi. Kiranya Tuhan kakinya yang sakit saat ini, kaki kanan disembuhkan oleh Tuhan. Saya berdoa mengalirlah kuasa Yesus. Saya berdoa Sona Butar-Butar engkau berkati. Keluarganya Mas Ria Manurung dari Sedikalang engkau berkati. Esther Lin engkau berkati. Leliana saat ini ya Tuhan, biarlah kiranya engkau memulihkan keluarganya. Engkau berkati Bapak. Biarlah kiranya Tuhan engkau pulihkan hidupnya. Juga ya Tuhan Ita Huta Barat, engkau berkati. Perekonomian mereka engkau berkati. CS engkau berkati Bapak. Berkati Yanti Siombing, berkati Ruth Sihaan, dan juga Bapak Jones Bongki yang sakit stroke di Kalimantan, engkau berkati. Lindung Purba dari Dok Sanggul, terima kasih Bapak. Bapak, saya berdoa Tuhan kiranya engkau menolong mereka apapun masalah persoalan hidup mereka, penyakit mereka Tuhan engkau sembuhkan. Terima kasih atas kesediaan mereka Tuhan saat dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan bahwa mereka menjadi pribadi yang berkemenangan. Bapak, kapan saja orang-orang menonton program ini yang saat ini sedang Tuhan nyata kami lakukan, kiranya engkau memberkati mereka. Dan juga ya Tuhan mungkin juga ada di grup lain sedang menonton yang tidak muncul di dalam kaca handphone kami. Engkau berkati, engkau menolong, engkau campur tangan Bapak Surgawi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, perkara besar boleh terjadi. Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang peduli, Allah yang sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami. Berkati juga predaan ya Tuhan. Saya berdoa saat ini, engkau menolong, engkau campur tangan. Berkati kota Batam, berkati kota kami di mana kami berada, berkati provinsi, berkati Tuhan Provinsi Kepri, berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Presiden dan wakilnya sampai jajaran terendah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dan para misionaris yang kau berkati, engkau menolong, engkau campur tangan. Terima kasih, terpujilah engkau Bapa, dalam nama Yesus kita berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya rindu menyapa Bapak Ibu saat ini. Kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan dengan luar biasa, bahwa kebenaran firman Tuhan meneguhkan hati kita. Saya menyapa Kiki saat ini, Salum, dan juga Bang Nugroho. Ini dari mana ini Pak? Kalau bisa dibuat di situ ya. Bang Nugroho hadir dari Batam, kalau di Batam ya gitu ya. Tolong dulu dibuatkan ya supaya saya tahu di mana nanti, dan saya ngecek dan kami bisa berdoa ya. Contohnya saat ini Tika Dede Batam hadir ya. Tika Dede Batam hadir Batam gitu ya. Tolong masih ada kesempatan ya. Kan iya kenal maka sayang, tak kenal maka nyata sayang. Tapi anak Tuhan kalau memang tak kenal tetap sayang. Artinya apa? Jauh lebih bagus kita memiliki komunikasi yang baik kalau dibuat. Wah ini Sedikalang hadir contoh ya. Seperti Bakti Sinurat. Udah tentu di Sedikalang. Apakah sudah merantau belum? Gitu ya. Nah baik. Ya Salam ya Bakti Sinurat ini. Terima kasih sudah membagikan juga tadi saya lihat di ini video ini. Dan terima kasih karena juga sudah menonton. Saya berharap Anda harus membayar najarmu melayani Tuhan. Kalau bisa lebih daripada apa yang kau lakukan saat ini. Karena engkau telah disembuhkan dari penyakit ginjal. Saya berharap engkau jadi pendeta. Kalau bisa melebihi dari saya, engkau akan dipakai Tuhan untuk kesembuhan. Tangkap apa yang saya katakan ini ya. Tangkap itu apa yang saya katakan ya. Baik. Ya ini bahwa waktu Sinurat sudah langsung membuat ya. Sedikalang hadir Bapak Gembala ya, haleluya. Ya baik, saat ini Prita Salum Herlina Manurung ini dari Dapur 12, Salum Risma Nur juga ini dari Tanjung Uncang ini, Mami Angga Dion dari Bukit Indah hadir juga Mami. Saat ini Mami Rahel Salum. Apa kabar Suandi Lubis, Tuhan memberkati Bapak. Apa kabar? Dan juga Mardaub Sidabogil. Terima kasih kehadirannya. Bahkan juga Boru Pardede, terima kasih Boru Pardede Sonak Malila.
Demikian juga ini Replita Dongoran dari mana ini? Dumai ya? Dumai ya? Tempoh hari Dumai ya? Replita Dongoran. Sona Butar-Butar, Maria Manurung, Mas Ria Manurung dari Sedikalang, Esterlin. Baru Leliani, ini memohon untuk supaya diberkati Tuhan, pemulihan ekonomi dan juga penyakit dari Kalteng, Kalimantan Tengah. Saya percaya apa yang kau rindukan Tuhan akan memberi. Ita Huta Barat, semua suaminya rupanya sakit dan disembuhkan Tuhan. Bahkan juga Selum CS, Shalom juga Yanti suami, Rutsya Shalom, Bapak Johannes Bongki, Tuhan kiranya menyembuhkan Bapak. Dan Lindung Purba yang berasal dari Dolok Sanggul. Ini ya Pariban ini, Pariban istri. Jadi Pariban juga ini ya namanya. Pariban istri ini ganteng juga orangnya ya. Baik, tapi ya luar biasa. Saya saya sapa Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di akhir video ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kiranya mau membagikan di beranda FB Saudara selalu video ini. Dan ketika Bapak Ibu Saudara membagikannya, saya percaya sahabat saudara keluarga ketika menonton akan diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana Bapak Ibu saat ini menonton dan diberkati oleh Tuhan. Saya juga mohon kepada kita sekalian supaya pada besok malam pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu bisa kita bersama-sama kembali untuk menonton acara ini. Dan juga saya akan menyampaikan pesan Tuhan besok malam, yaitu tentang berita Injil yang luar biasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya atau nanti ya, biasanya Bapak Evangelis Lubis, rupanya beliau sudah siap ya gitu ya. Bapak Evangelis Lubis besok akan melayani kita. Dia adalah juga sarjana teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Batam. Jadi dia adalah sarjana teologi. Dan juga saya percaya kita telah merasakan damai dan sukacita dan mengalami hidup berkemenangan, dan tentunya kita akan mendapatkan ketenangan dan bisa tidur nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Maka oleh karena itu saya harap jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Di akhir kata saya katakan salam dari Gereja Gembira Indah Kota Batam. Salam sehat, salam sukses, sayonara, sampai berjumpa lagi. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Terima kasih atas kesediaannya, kalaupun tadi sinyal rusak tapi masih tetap setia, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau ada masalah hidup yang sangat ya pribadi, boleh di WA kepada kami, ada poster-poster. Kalau tak hari ini kami nggak bagi poster, ya poster 2 hari yang lalu juga itu pasti ada ya, untuk di ini, dan ke situ dia SMS-kan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.